Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada di hadapan kita satu athar dari salaf, satu riwayat dari ulama salaf, yaitu tepatnya dari ulama tabi'in yang sekaligus penguasa dan khalifah di zamannya, Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala. An Abdullah ibn Abi Bakrin, dari Abdullah ibn Abi Bakar, beliau menceritakan anna Umar ibn Abdul Azizi adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena menjadi kebiasaan beliau, idza wulida lahu walad, jika beliau dapat momongan baru, akhadahu kama huwa, maka begitu lahir akan beliau ambil bayi tersebut sebagaimana keadaannya, fi kharqatihi, yang masih ada di kain. Itu kain yang dipakai untuk mungkin selendang atau semacam itu. Begitu lahir ditaruh di kain, maka kemudian diangkat bersama kainnya. Setelah itu fa'adzana fi udhunihil yumna, dan Umar bin Abdul Aziz beradzan di telinga yang kanan dari si bayi. Wa aqama fil yusra, dan mengumandangkan iqamah di telinganya yang kiri. Wasammahu, kemudian memberinya nama. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf dari gurunya Ibrahim bin Muhammad. Ada perawi yang namanya ada perawi yang bernama Ibrahim bin Muhammad, yang dia adalah gurunya Abdul Razak. Ibrahim bin Muhammad ini ada sedikit pembicaraan tentang kualitas periwayatannya. Namun qawahu Syafi'i wa ghairuhu, Al-Imam Syafi'i dan sejumlah ulama hadis yang lain menilai Ibrahim bin Muhammad adalah seorang yang bagus, seorang yang kuat yang kuat kualitas riwayat yang dia bawakan. Waraja Ibnu Adi kuwatahu, demikian juga Ibnu Adi menilainya sebagai perawi yang kuat, yang terpercaya, yang cukup akurat dalam menyampaikan riwayat. Ibrahim bin Muhammad ini diperselisihkan, dan minimal tadi telah kita bacakan ada dua ulama hadis, ulama besar dalam hadis yang menilainya sebagai perawi yang kuat, yaitu Al-Imam Syafi'i dan Ibnu Adi. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ada ulama salaf yaitu ulama tabi'in, generasi tabi'in, yang punya kebiasaan, karena itu dalam bahasa riwayat, dalam bahasa hadis itu mengandung unsur kebiasaan, mengandung makna kebiasaan, yang punya kebiasaan mengadani bayi dan mengiqomahinya. Adzan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Ini berasal dari ulama di generasi salaf, ulama tabi'in. Oleh karena itu, maka hal ini satu faktor yang wajib dipertimbangkan oleh orang-orang yang hendak berbicara dalam masalah ini. Jika ada riwayat dari masa salaf yang itu riwayat yang valid atau cukup valid, maka tidak selayaknya riwayat tersebut ketika kita nilai ini tidak dituntunkan karena hadisnya dari Nabi tidak kuat, tidak selayaknya kita bermudah-mudah menilainya sebagai perbuatan yang bid'ah. Meskipun menurut kita riwayatnya lemah, namun terdapat riwayat yang valid atau cukup valid dari ulama masa tabi'in atau masa salaf yang mempraktekannya, maka ini jadi faktor yang patut untuk dipertimbangkan agar jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa untuk menilainya atau dengan keras dan lantang menilainya sebagai satu amalan yang bid'ah. Ini kurang tepat. Kurang menimbang sikap tegas dan terlalu berapi-api dalam vonis bid'ah dalam masalah ini adalah satu hal yang kurang pertimbangan, kurang menimbang adanya praktek salaf yang menyelisihi apa yang jadi pandangan kita.
Maka ini pesan yang paling penting yang ingin kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, yaitu pertimbangkanlah riwayat ini, jangan bermudah-mudah secara tegas menyalahkan saudara-saudara kita sama kaum muslimin yang punya pandangan berbeda dengan pandangan kita dalam masalah ini. Seandainya kita berpandangan ini satu hal yang tidak dituntunkan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.